Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abizar Arbitori dengan NIM 230430043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi dengan topik Presentasi Portofolio pada Saham PT Dharma Henwa Tbk dengan kode saham DEWA. Baiklah, pertama-tama sebelum masuk ke analisis portofolionya, pertama-tama mari kita mengenal dulu perusahaan yang saya ambil untuk portofolio saya, yaitu PT Dharma Henwa Tbk. PT Dharma Henwa Tbk bersama dengan anak perusahaannya adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1991 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT HWE Indonesia dan berubah nama menjadi PT Dharma Henwa Tbk pada September 2005. Perusahaan ini bergerak di bidang penunjang pertambangan dan kegiatan penggalian lainnya, serta perbaikan mesin untuk keperluan khusus di Indonesia. PT Dharma Henwa beroperasi melalui dua segmen, yaitu jasa pertambangan dan jasa lainnya. Perusahaan ini terlibat dalam berbagai kegiatan pertambangan, termasuk pembukaan lahan, topsoiling, pengeboran, peledakan, pemindahan, dan pembuangan lapisan penutup, pengambilan batubara, pengangkutan batubara, penghancuran batubara, vegetasi, dan kegiatan rehabilitasi, serta terlibat dalam bisnis sewa operasi teknik sipil. Perusahaan ini juga bergerak di bidang konstruksi jalan dan jembatan untuk area pertambangan, instalasi dressing plant pertambangan, pekerjaan tanah, eksplorasi pengeboran, dan kegiatan manajemen konsultasi sipil. Selain itu, perusahaan menyediakan jasa pengelolaan pelabuhan yang terdiri dari kegiatan operasional untuk proses penghancuran dan pencampuran batubara, jasa pengelolaan stockpile batubara di pelabuhan, pemeliharaan pembangkit listrik, dan peralatan pendukungnya, jasa pemeliharaan peralatan pelabuhan, dan jasa lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai portofolio yang saya miliki saat ini. Saat ini, saya memiliki 2 lot saham DEWA dengan nilai rata-rata pembelian Rp520 per lembar saham. Total nilai portofolio untuk saham ini adalah sekitar Rp104.000, dan saat ini belum terdapat perubahan nilai karena harga pasar masih sama dengan harga beli saya, harga saat saya membeli sahamnya. Baiklah, mari kita masuk pada alasan kenapa saya memilih PT Dharma Henwa sebagai portofolio saya. Yang pertama yaitu analisis fundamentalnya. Yang pertama, laporan keuangan terbaru. Pada tahun 2024, pendapatan perusahaan tercatat sebesar Rp6.032 miliar dengan laba bersih hanya Rp16,3 miliar. Total aset akhir tahun sebesar Rp8.806,4 miliar, sedangkan liabilitas sekitar Rp5.495,6 miliar, yang terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp3.614,4 miliar dan utang jangka panjang sebesar Rp1.881,2 miliar. Selanjutnya, pada kuartal pertama tahun 2025, pada semester 1 2025, pendapatan meningkat menjadi Rp3.108,8 miliar, tumbuh 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba bersih melonjak menjadi Rp168 miliar jika dibandingkan dengan pendapatan kuartal kedua tahun 2024 yang hanya sebesar Rp14,2 miliar. Posisi aset naik menjadi Rp10.043,5 miliar dengan total utang sekitar Rp5.155,8 miliar dan ekuitas Rp4.887,6 miliar. Lalu yang kedua adalah analisis kinerja bisnis dan profitabilitas. Pada tahun 2024, perusahaan hampir impas atau net marginnya hanya 0,3% karena margin operasi sangat tipis. Namun kinerja membaik tajam di tahun 2025. Pada kuartal pertama tahun 2025, net margin meningkat menjadi 5,4% dan EBITDA margin 26,6%. Gross margin juga naik dari 6,7% pada tahun 2024 menjadi 15,4% pada kuartal pertama tahun 2025. Mencerminkan efisiensi biaya. Kenaikan laba ini terutama disebabkan efisiensi biaya operasional dan permintaan jasa tambang yang stabil. Sebagaimana dicatat analis RSB dan Reksa, penjualan baru meningkat 6,4% dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba bersih pada kuartal pertama tahun 2025 melonjak sebesar 1080% dibandingkan tahun sebelumnya.
Arus kas operasi pun membaik signifikan, naik 106,6% dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal pertama tahun 2025, menunjukkan perbaikan likuiditas dari operasi utama. Lalu yang ketiga ada valuasi. Saat ini Dewa diperdagangkan pada valuasi per 101 kali dan PBV 3,61 kali, yang tergolong tinggi dibandingkan rata-rata industri atau overvalued. Namun, dengan potensi pertumbuhan laba yang kuat, valuasi tersebut masih memiliki ruang kenaikan. Berdasarkan skenario plus 1 standar deviation per di level 135 kali, estimasi fair value saham Dewa berada di sekitar 580 per saham. Selanjutnya adalah analisis teknikal saham Dewa. Dimulai dari indikator momentum, RSI berada di angka 76 dan stok RSI di angka 82, yang menandakan bahwa saham ini berada di area overbought, artinya permintaan terhadap saham sangat tinggi dan harga mengalami kenaikan yang cukup cepat. Walaupun demikian, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa tren kenaikan masih dominan. Selanjutnya, indikator MACD bernilai positif yang mengkonfirmasi bahwa tren naik masih berlanjut. Indikator kekuatan tren yaitu ADX berada di level 58. Angka ini termasuk sangat tinggi yang menunjukkan bahwa tren naik sedang dalam kondisi yang sangat kuat dan stabil. Indikator lainnya seperti Williams Percent R, CCI, Ultimate Oscillators, ROC, dan Bull per Bear Power seluruhnya berada di zona beli. Ini berarti dorongan dari para buyer jauh lebih dominan dibandingkan seller. Namun, indikator ATR menunjukkan volatilitas tinggi, sehingga pergerakan harga berpotensi naik turun dengan cepat dan perlu diwaspadai. Secara keseluruhan, seluruh indikator memberikan kesimpulan bahwa saham Dewa berada dalam thrust bullish yang solid. Saham ini menunjukkan momentum kenaikan yang kuat, namun karena beberapa indikator sudah memasuki area overbought, investor juga perlu memperhatikan potensi koreksi jangka pendek. Selanjutnya adalah potensi risiko saham Dewa. Yang pertama adalah valuasi tinggi. Saham Dewa diperdagangkan dengan PER TTM sekitar 53 kali, jauh di atas rata-rata IHSG yaitu 8-9 kali. Hal ini menunjukkan harga saham relatif mahal jika dibandingkan dengan rata-rata pasar. Lalu, risiko yang kedua yaitu kondisi keuangan. Meskipun ekuitas kembali meningkat, yaitu ROE sebesar 3,4%, perusahaan masih memiliki utang besar, di mana DER-nya sebesar 1,0. Free cash flow masih negatif sekitar minus 1,39 triliun per kuartal pertama tahun 2025. Sementara Altman Z-score hanya 1,05, yang menandakan potensi risiko keuangan jika terdapat tekanan bisnis. Lalu, risiko yang terakhir adalah risiko industri. Penurunan produksi batubara nasional diproyeksi turun 11% pada tahun 2025, dan harga batubara global yang melemah dapat menekan permintaan jasa kontraktor pertambangan secara umum. Sebagai pemain jasa tambang, Dewa perlu mengantisipasi siklus komoditas dan perubahan kebijakan energi dalam negeri. Selanjutnya ada prospek bisnis ke depan. Prospek bisnis ke depan yang pertama adalah ekspansi armada dan elektrifikasi. Perusahaan berencana menambah alat berat dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau elektrifikasi armada untuk meningkatkan kapasitas operasional. Lalu yang kedua adalah diversifikasi portofolio. Dewa merambah ke pertambangan logam lain, misalnya kerjasama dengan GMR di tambang tembaga untuk mengurangi ketergantungan pada batubara. Lalu yang ketiga ada target keuangan. Manajemen menargetkan EBITDA tahun 2025 sebesar 1,7 triliun dan laba bersih sekitar 490 miliar. Lalu yang terakhir adalah proyeksi pertumbuhan. Analis optimis dengan perkiraan CAGR laba bersih sekitar bertambah 216% pada tahun 2024 sampai 2028 berkat transformasi bisnis in-house dan kontrak baru dari grup afiliasi. Jika target tercapai, valuasi saham Dewa berpotensi naik mengikuti kinerja keuangan jangka menengah yang kuat. Lalu yang terakhir sebagai penutup, walaupun memiliki sejumlah risiko, Dewa juga punya peluang pertumbuhan.
Perusahaan sedang melakukan ekspansi armada, meningkatkan efisiensi operasional, dan mulai mendiversifikasi ke pertambangan logam lain seperti tembaga. Target manajemen untuk meningkatkan EBITDA dan laba bersih di tahun-tahun mendatang juga cukup agresif. Saya memilih saham ini sebagai portofolio kecil untuk mempelajari bagaimana kinerja kontraktor tambang berkembang dalam kondisi pasar yang berubah. Selain itu, di semester pertama 2025 memberi sinyal positif bahwa perusahaan sedang bergerak ke arah yang lebih sehat. Mungkin demikian presentasi singkat tentang portofolio investasi saya di saham Dewa. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran mengenai kinerja fundamental perusahaan serta alasan saya membelinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.